Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Betting. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman ya, ada sedikit informasi kepada teman-teman semuanya. Ini misalnya kita kalau sudah lewat P3K paruh waktu nanti dan kita bisa diberhentikan oleh beberapa sebab teman-teman ya. Nah, di sini P3K paruh waktu menjadi solusi pemerintah bagi tenaga honorer teman-teman ya, yang tidak kebagian formasi penuh waktu atau kalau kemarin keterangan R2, R2 dan R3 teman-teman ya. Nah, di sini untuk Menpan RB juga telah menerbitkan surat SK teman-teman ya nomor 16 tahun 2025 tentang ketentuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk paruh waktu. Nah, untuk P3K paruh waktu sekarang sudah ada surat keputusan dari Menpan RB teman-teman ya, yaitu nomor 16 tahun 2025. Nah, kemudian Menpan RB juga Ridni Widyantini menegaskan teman-teman ya, bahwa untuk P3K paruh waktu juga merupakan bagian dari ASN teman-teman, juga ASN untuk P3K paruh waktu sama juga dengan P3K penuh waktu. Nah, kemudian untuk P3K paruh waktu juga diberikan NIP dan masa kerjanya bersifat kontrak yang diperbaharui setiap. Nah, di sini ada setiap 1 tahun. Jadi perpanjangan kontrak ada 1 tahun sekali berdasarkan perjanjian yang berlaku teman-teman ya. Nah, kemudian di sini meskipun kalau sudah berstatus ASN, nah misalnya kita sudah jadi ASN, paruh waktu, P3K paruh waktu. Namun ada beberapa hal yang bisa menyebabkan P3K paruh waktu ini teman-teman ya diberhentikan. Nah, berikut ya teman-teman ya, kita lihat rinciannya. Yang pertama ya, untuk penyebabnya di sini ada P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu atau CPNS, maka kontraknya sebagai P3K paruh waktu otomatis berakhir. Nah, kalau P3K paruh waktu kemudian diangkat menjadi penuh ya, penuh waktu. Nah, ini teman-teman ya, penuh waktu atau ke PNS. Nah, di sini untuk SK-nya akan berakhir teman-teman ya, untuk yang paruh waktu. Nah, di sini sudah jelas teman-teman ya. Kalau yang kedua ada yang mengundurkan diri teman-teman ya. Kalau mengundurkan diri juga diberhentikan teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ada pegawai yang meninggal dunia teman-teman. Nah, kemudian di sini ada yang keempat, melakukan pelanggaran terhadap Pancasila teman-teman ya, pelanggaran terhadap Pancasila kemudian dan Undang-Undang 1945. Nah, kalau kita melanggar dari Pancasila dan Undang-Undang 1945, maka di sini penyebab kita bisa diberhentikan untuk P3K paruh waktu. Nah, kemudian yang kelima ini ada pegawai telah memasuki batas usia pensiun. Nah, berarti kalau sudah pensiun ya teman-teman ya, berarti kontrak kerja kita sudah berakhir untuk P3K paruh waktu. Nah, kemudian yang keenam ada terdampak perampingan teman-teman ya, organisasi atau kebijakan pemerintah. Nah, ini juga teman-teman ya. Kemudian yang 7 mengalami kondisi kesehatan ya, kalau kita sakit tidak bisa bekerja teman-teman ya, udah lebih dari yang ditentukan dan tidak mungkin bisa bekerja lagi teman-teman, maka kontrak kita akan diberhentikan juga teman-teman ya. Nah, kemudian yang ke-8 menunjukkan berkinerja yang tidak baik. Nah, kita tidak bekerja dengan tidak baik artinya tidak melakukan segala hal yang sudah ditetapkan teman-teman, yang aturan-aturan dalam bekerja teman-teman ya. Nah, kemudian yang ke-9 ya, melakukan pelanggaran disiplin di tingkat berat teman-teman, secara serius. Nah, kalau kurang disiplin, tetapi di sini disebutkan yang berat teman-teman ya. Kalau masih disiplin ringan berarti masih aman teman-teman ya. Nah, kemudian yang ke-10 ada dipidana teman-teman ya, atau kita dihukum penjara minimal 2 tahun teman-teman ya. Dengan hukuman penjara minimal 2 tahun, berarti paling kecil 2 tahun, 2 tahun ke atas teman-teman.
Nah, kemudian kalau yang ke-11 ada melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang terkait dengan tugas ya. Nah, ini yang nomor 11 kejahatan jabatan. Nah, atau kejahatan terkait dengan tugas ya. Dengan tugas kinerja. Berarti ada kesalahan dari kita untuk melakukan kejahatan tentang jabatan maupun tentang tugas-tugas dalam kinerja kita, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ini teman-teman, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, kalau partai politik berarti tidak bisa teman-teman untuk ASN, teman-teman ya. Nah, demikianlah informasi yang dapat info penting sampaikan ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat video ini buat teman-teman semuanya. Salam dari info penting.